tentang bagaimana sih pengambilan spesimen yang tepat pada infeksi saluran nafas bagian bawah. Ini saya kebetulan alumni dari Brawijaya Malang dan saat ini bertugas di Rumah Sakit Indrasari Rengat, Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Jadi ini jauh-jauh dari Riau ya. Baik, ini apakah slide saya kelihatan jelas, Mas Marza? Jelas. Oke. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang handling spesimen pada saluran nafas, di mana ini subtopiknya akan kita bahas bagaimana sih sebenarnya pengambilan spesimen yang tepat pada infeksi saluran nafas bagian bawah dari perspektif mikrobiologi klinik. Nah, sebentar, ada halangan tulisan. Jika kita membahas tentang infeksi saluran nafas bawah, tentunya memang sedikit sebelum mengambil spesimen, kita harus tahu dulu fokus infeksi yang kita ingin ambil itu ada di mana. Jadi letak lokasi infeksinya di mana. Infeksi tersering di saluran nafas bagian bawah itu kita kenal dengan nama pneumonia, namun tidak menutup kemungkinan ada infeksi lainnya, tapi dalam hal ini yang paling sering adalah pneumonia. Jadi pneumonia ini secara garis besarnya itu merupakan infeksi atau adanya inflamasi dari parenkim paru, dan di mana ini merupakan respon terhadap adanya penetrasi atau invasi daripada agen mikroba. Nah, mikroba ini banyak ya spektrumnya, ini bisa oleh karena virus, bisa karena jamur, atau yang paling sering adalah karena bakteri. Bentar. Mohon maaf ya, sebentar ya, ini sepertinya laptop saya ada kendala sedikit. Masih belum di-unmute, Dr. Yolanda. Ya. Pneumonia ini sendiri kita ketahui bahwa ini bisa dibagi itu berdasarkan sudut pandang di mana sih dia didapatkan pertama kalinya. Nah, itu bisa dibagi menjadi community acquired pneumonia dan atau nosocomial pneumonia yang kedua. Nah, untuk CAP ini sendiri atau yang didapatkan di komunitas, ini infeksinya ini terjadi di luar, didapatkan di luar rumah sakit atau di komunitas. Atau apabila onset gejalanya muncul ketika dirawat inap, maka itu dalam 2 hari pertama rawat inap, di mana ini dengan kata lain masa inkubasinya didapatkan sebelum pasien dirawat. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk nosocomial pneumonia ini kita bisa bagi lagi, yaitu healthcare associated pneumonia dan VAP. Apa sih bedanya kalau untuk HFP ini muncul pneumonianya itu setelah 48 jam rawat inap, dan catatannya pasien ini tidak menggunakan ventilator atau tidak terintubasi. Sedangkan VAV ini terjadi apabila pasien terpasang intubasi atau ETT ataupun menggunakan ventilator, dan ini kejadiannya itu lebih dari 48 jam setelah dirawat inap. Nah, di berbagai textbook itu membagi lagi pneumonia nosocomial ini ada yang early onset ataupun ada yang late onset. Dan ini dikatakan bahwa yang early onset ini terjadi dalam 4 atau 5 hari pertama rawat inap, sedangkan yang late onset lebih dari 5 hari rawat inap. Nah, kenapa saya membahas ini sedikit? Karena nantinya dari pola patogen yang kita temukan itu sudah bisa sebenarnya mengarahkan kita ini pneumonia-nya ngarah kemana? Apakah ini komunitas ataukah ini nosocomial? Karena itu berbeda. Nah, kalau seandainya kita lihat dari sudut pandang agen penyebabnya, maka ini bisa dibagi tipikal ataupun atipikal. Nah, ini juga ini
masih penyebab tersering, masih banyak lagi penyebab lainnya, di mana untuk yang tipikal, seringnya ini diakibatkan oleh Pneumococcus atau Streptococcus pneumonia, bisa juga ini oleh karena Staphylococcus aureus apabila dari gram positif. Sedangkan untuk gram negatif, ini penyebab terseringnya Klebsiella pneumonia, E. coli, Pseudomonas, dan lain sebagainya. Untuk pasien-pasien imunokompromis, maka infeksi tersering terutama pada pasien ini terjadi pada pasien AIDS, yaitu pneumocystic enteropathy atau PCP, kemudian juga ada karena Mycoplasma pneumonia dan bakteri-bakteri fastidius lainnya. Nah, kenapa sih pada hari ini mungkin Dr. Marzah tertarik mengangkat ini secara global, ini penyebab kematian urutan ketiga di dunia, dan di USA sendiri ini ada 50.000 jiwa kematian karena si pneumonia ini per tahunnya. Indonesia sendiri ini merupakan 10 kasus rawat inap terbanyak, dengan di vaskes tingkat primer juga merupakan vaskes rawat jalan, ini juga merupakan penyakit yang sering ditemukan. Dan ini merupakan penyebab kesakitan dan kematian yang memang sangat perlu untuk kita bahas. Nah, permasalahannya sendiri pada kasus pneumonia ini pada akhirnya nanti kita akan memerlukan terapi antibiotik definitif, di mana ini berdasarkan hasil kultur atau pemeriksaan mikrobiologi. Namun pada kenyataannya rendah seringnya itu dari kultur sputum itu kita temukan bahwa sering ditemukan itu kontaminasi dengan flora normal di saluran nafas bagian atas, serta mengakibatkan jadinya angka kultur positifnya menjadi rendah, serta jeleknya kualitas daripada spesimen yang dikirimkan. Nah, ini perlu menjadi perhatian. Nah, ini sedikit pemahaman untuk kita bersama dan mengingatkan kembali bahwa yang kita obati, yang kita beri terapi antibiotik itu hanya mikroba yang bersifat patogen. Untuk yang kolonisasi ataupun kontaminasi ini kita tidak perlu memberikan antibiotik, kecuali pada keadaan khusus, misalnya ada kolonisasi dari MRSA pada swab hidung dan swab tenggorok untuk pasien-pasien carrier, nah itu mungkin kita perlu terapi dekolonisasi. Namun secara garis besar, apabila yang kita temukan kolonisasi dan kontaminasi, ini kita tidak perlu pemberian antibiotik. Nah, ini yang sering mengakibatkan pemberian antibiotik yang tidak rasional. Nah, pada kasus pneumonia, maka kita akan memberikan antibiotik dengan adanya kecurigaan infeksi. Nah, itu kita sebut dengan antibiotik empiris. Di empiris ini, setiap teman-teman memikirkan akan memberikan terapi empiris, maka harus diambil dulu spesimennya. Maka kita harus melakukan kultur. Setiap memikirkan pemberian antibiotik, harus lakukan kultur. Nah, ini dilakukanlah untuk infeksi saluran nafas bawah, maka kita pengambilan spesimennya sputum. Nah, di laboratorium nanti akan dilakukan pewarnaan gram serta kultur dan uji sensitivitas antimikroba. Kemudian saat hasilnya ini keluar, maka nanti kita akan melakukan switch terapi sesuai dengan hasil kultur. Nah, ini disebut juga dengan antibiotik definitif. Nah, yang seringnya kita temukan di sini adalah seringnya hasil kultur rilis. Nah, tidak tahu ini dirilis, ternyata yang keluar kontaminasi. Nah, dari klinisi nanti konsul, ini kenapa pasien sudah dapat antibiotik tapi kok tidak perbaikan? Pasien saya sudah kasih sesuai kultur, kenapa tidak perbaikan? Ya, tadi mungkin yang di-treatment itu adalah kontaminasi atau kolonisasi, bukan patogennya. Nah, disinilah peranan kita sebagai clinical microbiologist untuk memang mencari dari sekian banyak flora yang ada di tubuh manusia, yang mana sebenarnya yang patogen. Nah, itulah kenapa pentingnya kita melakukan proper dari handling spesimen. Nah, ini sepintas saya ingin tunjukkan gimana sih sebenarnya alur kerja kita di lab mikrobiologi. Nah, diagnostic cycle kita di mikrobiologi itu ada terdiri dari fase pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Di pre-analitik ini adalah fase di mana saat awal dilakukannya pengambilan spesimen hingga spesimen masuk ke dalam laboratorium mikrobiologi klinik. Dan ini di sini
Inilah peranan yang penting komunikasi antara klinisi DPJP dengan lab mikrobiologi. Ini yang akan kita bahas nanti di tahap pre-analitik. Selanjutnya, setelah pre-analitik, maka akan ada fase di laboratorium sendiri. Ini namanya fase analitik. Kita lakukan pemeriksaan, baik itu secara mikroskopis, kulturnya, bagaimana identifikasi patogen, dan hasil dari uji AST. Nah, setelah hasil uji AST keluar, ya, ini yang membedakan clinical microbiologist yang kita lakukan sehari-hari dengan kultur yang memang tidak diinterpretasikan atau hanya langsung keluar dari mesin dikeluarkan. Nah, di post analitik ini, maka nantinya hasil kultur akan kita lakukan pembacaan dan interpretasi hasil serta adanya ekspertis. Nah, di sini tentunya kita memiliki data kondisi klinis pasien dan hasil pemeriksaan penunjang lain yang memang komprehensif, sehingga kita dapat mengetahui bahwa oh ternyata yang tumbuh tadi adalah patogen, oh ternyata merupakan kontaminan ataupun kolonisasi. Nah, jadi perlu ditekankan lagi bahwa tidak semua yang tumbuh di kultur itu perlu diterapi dengan antibiotik. Nah, ini slide yang pertama kali saya dapat ketika saya kuliah di mikro, dan ini slide guru saya sudah minta izin. Kita pahami bahwa Eee, untuk identifikasi patogen, maka kita perlu memahami bahwa kualitas yang baik di pre-analitik akan menentukan hasil akhir. Dengan kata lain, apabila kita masukkan garbage atau sampah, maka yang keluar sampah. Apabila spesimennya tidak cocok, maka yang akan keluar juga nanti ngawur. Seperti tadi, kontaminasi, kolonisasi, diterapi, tapi tidak sembuh. Nah, namun apabila memang spesimen yang kita masukkan di fase pre-analitik itu bagus, yang keluarnya nanti juga akan menjadi bagus. Seperti diilustrasikan di sini, yang dikasih diamond, yang keluarnya juga diamond. Kalau sampah, ya keluarnya sampah. Nah, itu yang perlu kita note di sini. Nah, kita masuk sedikit sebelum kita membahas tentang handling spesimen sputum, maka kita harus tahu dulu general principle dari pengambilan dan pengiriman spesimen. Ini yang pertama, kita harus mengutamakan keamanan dan keselamatan petugas. Yang kedua, kita pertimbangkan kenyamanan dan privasi pasien. Yang ketiga, pengambilan spesimen harus sesuai dengan prosedur yang tepat, hindari kontaminasi flora normal maupun flora lingkungan, serta harus ada komunikasi yang baik antara dokter atau DPJP yang merawat dengan laboratorium mikrobiologi klinik. Nah, yang untuk utamakan keamanan dan keselamatan petugas, maka kita gunakanlah APD sesuai dengan potensi paparan. Jadi ini perlu digarisbawahi bahwa penggunaan APD sesuai dengan potensi paparan. Kalau dia kewaspadaan transmisi kontak, ya kita sesuaikan dengan transmisi kontak. Gunakan sarung tangan, gaun. Kalau seandainya dia kewaspadaan airborne, maka sesuaikan dengan potensi paparannya, berbeda lagi. Jadi kita memang harus tahu dulu apa yang kita hadapi. Nah, yang ketiga, kita pertimbangkan kenyamanan dan privasi pasien. Ini yang paling penting. Ini kita KIE pasien dan keluarga, bagaimana prosedur yang akan kita lakukan, serta tujuan pemeriksaan kita, serta kita sediakanlah tempat yang nyaman. Nah, untuk pengambilan prosedur harus sesuai dengan prosedur yang tepat. Nah, spesimennya ini harus spesimen yang tepat. Waktu pengambilan juga harus tepat. Di mana ini sebelum pemberian antibiotik atau harus bebas antibiotika lebih kurang 3 hari, atau bagaimana dok kalau sudah masuk antibiotik? Ya kita tunggu pada saat kadar antibiotiknya berada di dalam konsentrasi terendah. Jadi itu perlu digarisbawahi. Namun memang kita harus catat bahwa pasien ini sudah dapat terapi antibiotik. Walaupun kita rilis kultur, kita tetap harus notit seperti itu. Nah, volume harus adekuat, kita harus penyimpanan dan transportnya harus sesuai, menggunakan media transport, suhu, waktu kirim yang tepat. Kita harus kirim segera ke lab mikrobiologi. Jika delay transport, maka untuk kasus-kasus spesimen seperti urin, sputum, swab, serta pus, maka kita simpan di suhu 4 derajat, sedangkan darah dan cairan tubuh mungkin kita simpan di suhu kamar. Jadi berbeda perlakuannya. Nah, untuk berikutnya kita harus hindari kontaminasi dengan flora normal maupun flora lingkungan. Nah, ini yang paling penting dan sangat sering diabaikan. Bagaimana caranya kita hindari kontaminasi? Yaitu yang kita lakukan adalah teknik pengambilannya dengan teknik aseptik. Kita di laboratorium selalu menotit kalau seandainya yang ketemu kontaminasi, kita ekspertiskan. Kalau ini adalah kontaminasi, dan sarannya
spesimen harus dilakukan pengambilan dengan teknik aseptik. Kita harus ingatkan. Nah, kita gunakan juga kontainer dengan spesimen yang steril, kuat, serta tertutup rapat, serta tidak bocor. Nah, yang paling penting, ini yang terakhir, ini komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik antara dokter dengan laboratorium mikrobiologi klinik. Mungkin yang mewakili kita untuk komunikasi itulah inilah form ini, form 1 lembar yang mungkin kalau di rumah sakit lain mungkin sudah dalam bentuk form yang bukan yang sudah paperless. Jadi, nah form inilah yang terkesan simple tapi ini sangat krusial. Jadi di sini harus diisi dengan lengkap, terutama adalah yang dimerah-merahkan ini adalah yang sering diabaikan namun ini penting sekali. Nah, ini diagnosis dan informasi klinis menyangkut site of infection. Semisal kita gini pasien diagnosis, pasien DM, tapi kirimnya cuma dengan DM. Kita bingung diagnosis infeksinya apa. Ya mungkin harus dituliskan apakah ada diabetic foot infection di regio mana. Nah, seperti itu. Atau mungkin ada daerah mana yang terinfeksi harus ada jelas diagnosis infeksinya. Ini seringkali sering kelupaan. Nah, yang pertama kita masuki yang inti dari pembahasan kita malam hari ini, yaitu handling spesimen saluran nafas bagian bawah. Yang pertama itu adalah untuk expectorated sputum. Nah, ini adalah sputum expectorate, di mana setelah kita lakukan prinsip utama pengambilan spesimen tadi, maka kita ajarkan ke pasien bahwa kita pasien ini dilakukan berkumur boleh sih dengan untuk apa namanya untuk khusus untuk Mycobacterium spesies menggunakan air steril atau salin karena memang rentan kontaminasi. Nah, pasien kita ajarkan posisi berdiri tegak atau duduk tegak, kemudian tarik nafas 2 hingga 3 kali, batuk yang pada nafas yang ketiga, batukkan kuat sehingga sputum jadi keluar. Nah, yang perlu dinotik di sini adalah bahwa kita berikan kontainer steril. Kontainer ini dibuka hanya setelah pasien mengeluarkan dahak atau batuk. Sebelum itu, ini jangan dibuka, jangan dipegang, atau jangan diberikan intervensi. Nah, ini yang paling penting juga. Kemudian setelah dahaknya keluar, ini kita minta membuangkan dahak ke dalam pot sputumnya. Nah, terkadang yang sering salah, yang dikirimkan itu adalah saliva. Ini tidak boleh. Ini termasuk kriteria penolakan atau rejection kriteria. Kemudian ingus juga atau dari postnasal discharge ini juga termasuk kriteria yang rejeksi. Jadi apabila terjadi delay in transport atau lebih dari 2 jam kita kirim ke lab, maka ini harus ditaruh di suhu 2 hingga 4 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah induced sputum atau sputum yang diinduksi. Nah, ini hanya kita lakukan untuk Mycobacterium tuberculosis atau ada kecurigaan mengarah ke PCP. Ini caranya, ini kita bersihkan dulu mukosa, sikat gigi dengan air steril, kemudian kita inhalasi, kita nebulizer dengan NaCl 3%, kemudian kita kumpulkan dahak pasien itu ke dalam pot dahaknya tadi. Nah, yang paling penting untuk transport daripada spesimen ini kita sarankan menggunakan 3-layer packaging. Jadi memang transport 3 lapis, tapi itu juga sering diabaikan. Saya sering menemukan di lab itu sering sekali diabaikan. Itu dianggap sepele, tidak infeksius. Jadi ya udah bawa ke lab tenteng pakai plastik, pasien datang bawa dahak pakai plastik tidak atau dari ruangan, tidak ngirim pakai 3-layer packaging ini. Kalau yang benarnya sebenarnya harus pakai 3-layer packaging. Nah, berikutnya adalah handling specimen sputum ETT. Ini pada pasien-pasien critically ill biasanya. Ini kita gunakan Lucan trap atau trap untuk sputum, di mana kita lakukan aspirasi spesimennya. Ini langsung nanti spesimennya masuk ke dalam si Lucan trap ini, yang merupakan ini kontainer sterilnya. Kemudian kita transport ke lab mikrobiologi. Nah, untuk sputum sendiri, kriteria rejeksinya, yang pertama, sputum yang dikumpulkan dalam 24 jam. Yang kedua, ini juga spesimen kedua pada hari yang sama. Jadi tidak disarankan mengirimkan spesimen berulang pada hari yang sama, ataupun mungkin baru 1 hari kirim, besoknya kirim lagi, itu juga tidak disarankan. Nah, kemudian
spesimen yang secara visual ini berupa saliva atau air liur, dan spesimennya terkontaminasi pasta gigi atau zat lain, serta secara mikroskopis dievaluasi di lab ternyata hasil evaluasinya skornya jelek. Nah, kemudian ini juga cuci hidung atau aspirat ataupun swab nares itu tidak bisa diterima atau kita tolak. Spesimen tenggorok, kalau spesimen tenggorok ya infeksinya saluran nafas atas, bukan saluran nafas bawah. Nah, untuk kultur anaerob ini juga pada sputum ini tidak bisa dilakukan kecuali mungkin pada kasus kita ambil spesimennya dari protective blasting, nanti kita ada di belakang. Nah, ini dia penilaian kualitas sputum. Jadi sebenarnya kita dari kualitasnya ini secara makroskopis sudah bisa tahu. Teman-teman di ruangan juga udah tahu ini benar belum yang saya ambil. Secara makroskopis maka saliva itu dia itu encer, dia berbuih dan dia juga kelihatan tidak ada semacam apa namanya bercak, kekentalan bercaknya itu tidak ada, bercak darah tidak ada. Nah, ini termasuk ini saliva. Sedangkan sputum yang good quality, dia ini biasanya ada kekentalannya, warnanya kadang ada yang kuning, ada yang hijau, tergantung lah. Selanjutnya juga ada darah. Nah, ini gambarannya seperti ini perbedaannya. Dan apabila kita lihat dari mikroskopis, maka ini ada grading, ada skor yang kita gunakan untuk menilai. Kalau dari beberapa textbook dia cuma bilang sel radang harus kurang dari sel epitel tidak boleh lebih dari 25 atau sel radang kurang dari 10 atau kurang dari ini itu tidak acceptable. Tapi untuk memudahkan kita supaya ada batas yang benarnya itu ada objektivitas, maka inilah dia kita gunakan grading, bisa pakai Bartlett Grading Score atau bisa Murray and Washington. Jadi ini bisa kita gunakan. Untuk Bartlett Grading Score ini sendiri, apabila skornya ini kita jumlahkan antara jumlah epitel dan jumlah leukosit, maka nanti ternyata skornya tidak dapatkan 0 atau kurang dari 0, maka sputum tersebut adalah saliva. Jadi kita rejeksi, kita tidak teruskan. Nah, berikutnya ini adalah bronkoskopi. Kalau untuk bronkoskopi saya rasa ini nice to know saja sebenarnya karena ini memang dikerjakan oleh pulmonologis ataupun penyakit dalam yang memang dokter penyakit dalam yang memang sudah ahli di bidangnya. Tapi nice to know bahwa untuk bronkoskopi ini sendiri ada bronchial washing, ada bronchial lavasa, juga ada prostatic brass sample dan transbronchial biopsy. Nah, ini perbedaannya secara simpel. Yang pertama untuk washing ini sendiri dia itu untuk kejauhannya itu hanya mencapai percabangan antara bronkus dan bronkus kanan kiri, serta kalau yang lavase dia ini lebih jauh lagi ke arah distal, bronchiolis distal dan alveoli. Sedangkan kalau protective brass sample dia ini sebenarnya merupakan spesimen terbaik untuk kultur virus ataupun studi sitologi, dan ini juga jika ada terpaksa kecurigaan anaerob, maka spesimen terbaiknya adalah dari protective brass sample. Jadi ini perbedaannya yang di protective brass sample ini hanya ujungnya itu semacam ada sikatnya. Nah, ini dia bronkoskopi, maka ini bisa dimasukkan lewat nares atau lewat orofaring. Nah, kemudian ini, nah nanti perbedaannya apabila dia ada di si protective brass sample, maka dia nanti akan ada brass di ujungnya. Nah, itu semacam nanti kita masukkan NaCl, kita dibilas, kemudian disedot lagi, dimasukin ke dalam potnya yang sudah terhubung dengan si bronkoskopi ini. Nah, untuk berikutnya adalah untuk lung aspirate, di mana ini biasanya untuk adanya lesi atau abses di paru, di mana ini ada memang dikerjakan oleh pulmonologis, di mana ini menggunakan CT, di mana ada untuk dia ini nantinya memang sasarannya itu langsung ke daerah absesnya. Saya sendiri ini sebenarnya belum pernah pendampingan untuk ini. Nah, yang perlu digarisbawahi ini sering kita temukan untuk kasus bronkoskopi ini rentan terjadinya outbreak kalau penanganannya tidak benar. Maksudnya kalau tidak dilakukan dengan teknik aseptik. Ini kita pernah ketemu di lab. Pasien keluar kulturnya, kok ini sama, pasien tumor kulturnya keluar sama. Nah, ternyata ya tadi di alat bronkoskopinya ini. Makanya ini kan karena invasif, maka ini harus benar-benar dengan teknik yang aseptik. Nah, berikutnya ini sama lung biopsi sampel, prinsipnya juga sama, ini diambil jaringan parunya, ini yang juga mengerjakannya adalah
klinisi, kita hanya bersifat pendampingan. Nah, bagaimana transport dan untuk, spesimen bronkoskopi? Nah, untuk transportnya ini sendiri, kita memang ini harus memang segera ditransport ke laboratori, memang, tidak boleh di-delay dan memang kalau ada delay ya tadi kita harus masukkan ke, kulkas dengan suhu 2 hingga 8 derajat Celcius. Nah, untuk rejection kriterianya bagaimana? Nah, rejection kriterianya ini sendiri sebenarnya ini kan pada prinsipnya untuk spesimen yang bersifat spesimen mahal atau spesimen yang bersifat invasif, itu apapun keadaannya kita harus terima, apapun keadaannya kita harus kerjakan. Tapi kita harus note di bawahnya bahwa yang kita temukan di lab dalam kondisi seperti ini, jadi kemungkinan, hasilnya seperti ini. Nah, itu harus kita tuliskan di expertise. Nah, untuk spesimen BAL ini sendiri, ini kita bisa lakukan kultur, kuantitatif yang mungkin nanti minggu depan juga akan ngomong tentang kultur sputum kata dari Dokter Marzah menginformasikan. Nah, mungkin nanti akan ada juga pembahasan tentang kultur kuantitatif ini. Dan juga untuk pasien-pasien VAP ini kita memang sarankan, memang ini BAL memang harus dilakukan secara kuantitatif dan hanya BAL yang bisa dilakukan secara kuantitatif, yang lainnya adalah semi kuantitatif. Nah, take home message-nya daripada, sharing kita malam hari ini, mikrobiologi klinik ini mengidentifikasi bakteri patogen, bukan kolonisasi ataupun bukan kontaminan. Jadi, mungkin seringkali teman-teman sejak di sini yang belum bergabung dengan mikro, seringkali bertanya, "Apa sih gunanya mikro? Kalau sekedar kultur mah kirim ke lab mana aja bisa keluar, bisa ini, bisa dapet." Nah, inilah bedanya kita. Kita mengidentifikasi bakteri patogen, bukan setiap yang tumbuh di kultur diresepkan antibiotik. Setiap yang tumbuh di kultur adalah pasti patogen, tidak seperti itu. Nah, pengambilan spesimen mikrobiologi klinik yang adekuat dengan teknik aseptik akan memberikan hasil yang akurat sebagai panduan terapi antibiotik. Nah, mungkin ini sedikit referensinya yang bisa mungkin teman-teman punya lebih banyak lagi. Ini tadi saya juga minta ke adik-adik PPDS dan ini, foto kenang-kenangan saya bersama Dokter Marzah. Demikian, teman-teman untuk sharing-nya di malam hari ini. Mungkin, kita bisa belajar bersama ya, jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Dokter Marzah. Terima kasih banyak Dokter Yolanda atas pemaparan dari materi yang sangat menarik dan untuk poin yang luar biasa dalam waktu berapa hari Dokter menyiapkannya. Kemarin saya minta tolong Dokter Yolanda baru minggu lalu dan alhamdulillah beliaunya di sela-sela kesibukan mempersiapkan PowerPoint tersebut. Matur nuwun. Dari hadirin silakan apabila ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan, persilakan, monggo. Berarti Yolanda ini alumni dari Brawijaya gitu. Kebetulan kami waktu itu ketemu di Semarang, ujian board di bulan Februari 2024 ini dan beliaunya mendapat ranking pertama gitu dari terbaik dari teman-teman yang ujian dari seluruh Indonesia ini. Luar biasa memang. Monggo dari hadirin ada yang ingin didiskusikan. Ini ada beberapa dari teman sejawat selain mikro juga ada sepertinya ini. Dari beberapa senior juga hadir. Dokter Yana, teman-teman dari Bali juga ada ini. Dokter Jeffrey dari Jakarta, Dokter Tri, Dokter Nun sudah hadir. Monggo bila ada yang ingin urun rembut, urun rembuk, Dokter Nafsu, monggo. Dokter Nancy, Bapak-bapak sharing-sharing ya Mas, di sana bagaimana? Di ya Jakarta gimana? sambil kita sharing-sharing sih tujuannya emang. Oke. Kalau dari pengalamannya Dokter Yolanda sendiri di Malang ya, itu eh, memang dilakukan nggak untuk rejeksi sputum? Oh, kita Rejeksi lakukan. Kita lakukan ya? lakukan. Itu kita lakukan, untuk itu sudah jalan sih kalau di kita tuh selalu di ekspertisnya itu selalu sudah menuliskan, ini patogen, ini tidak, ini kalau kontaminan sarannya begini, spesimennya begini. Itu bahkan mungkin, teman-teman
PPDS sudah jadi alarm ya kalau misalnya rejeksi kita teleponkan ke ruangan, kita mintakan ulang. Karena memang ya itu, kalau yang dikirimkan sampah ya nanti keluarnya ya mau apa, harapannya apa, kan seperti itu. Seringkali juga beberapa kali saya dikonsulkan teman-teman di daerah juga yang mungkin belum terbiasa dengan mikro, "Nah ini ya saya sudah dapat antibiotik, ini pasien sudah ngikutin kultur, kok nggak sembuh-sembuh? Kenapa?" Gitu, "Sudah nunggu kulturnya lama, pasien dapat terapinya nggak sembuh," gitu. Ternyata, ya itu, kamu sudah pastikan ini kontaminan atau bukan, kolonisasi jangan-jangan, kan seperti itu ya. Jadi ya, gitulah seringnya, makanya memang saya catatkan penting sekali di sini, bahwa mungkin teman-teman biar tahu tidak semuanya itu yang tumbuh di kultur harus diterapi. Jadi ya Jadi di rejectnya waktu setelah mikroskopis atau setelah tumbuh? Di mikroskopis rata-rata sih kita ada tergantung kasusnya ya Mas Agung. Untuk yang kita sering kalau critically ill mungkin pada saat gram staining kita sudah lihat, kita bisa konfirmasi. Karena tidak sering sering juga kejadian bahwa ini, spesimen itu bahkan dari ETT itu jelek. Kita temu itu ada epitel, kita ketemu. Karena ya apa, ya itu, kebocoran itu sudah suatu indikator bahwa ini loh sebenarnya ETT lu ini udah bocor, harus ganti. Sudah balon mungkin ya ya itu, kita sering notit, maka kita di ICU kita juga diskusi dengan DPJP, "Ini spesimen jelek Dok, mungkin saran seperti ini," tapi ya terkait dengan kebijakan BPJS, itu tidak bisa mungkin mengganti. Nah, seperti itu. Jadi tetap dikerjakan, kemudian kalau tumbuhnya itu banyak flora normal mulut begitu baru diinfokan gitu ya? Atau Untuk yang, karena kita lebih fokus ke yang critically ill ya, kalau saking kita banyak spesimen yang masuk, jadi mungkin kalau yang untuk pasien-pasien rawat jalan atau dari ruangan biasa mengirimkan ya tetap karena kita tunggu di kulturnya juga, nanti di ekspertisnya baru kita tuliskan. oh, oke. Jadi enggak di reject ya, enggak di reject. Untuk di-reject langsungnya untuk lebih ke critically ill itu kita, Mas. Oke, baik. Sebenarnya sih memang harus di-reject dari awal, tapi ya keterbatasan Ya SDM juga. agak sulit sih emang ya, karena emang kalau urin kan kita sering minta sampel ulang ya. Kalau pengalaman kami di Sutomo sih kita jarang sekali untuk nge-reject Kalau sampel urin sputum sih. Karena emang selalu kita kerjakan, kemudian ada hasil misalkan streptosviridan begitu baru kita berikan ekspertis begitu sih. Tidak langsung kita reject kalau banyak epitelnya memang belum belum menyesuaikan dengan standar sih. Harusnya kan memang ketika di gram kelihatan udah kontaminasi jelek. ya kita langsung reject gitu ya. Ini juga menariknya ya kan, untuk ICU sebenarnya dengan gram staining ini juga udah membantu. Ini kayak tadi, sudah saatnya ganti ETT, sudah saatnya ini, karena ini loh sudah penanda tadi kan, kok di ETT bisa ada epitel kan seperti itu ya. Ternyata ya tadi, bocor si ininya, di balon, Ya, bisa di pokoknya di komponen ETT-nya. baik, terima kasih. Ini hadirin Jadi teman-teman kasih juga jawat ya. sekalian, ada yang ingin didiskusikan? Mungkin sudah jelas. Terima kasih atas kehadirannya. Presentasinya sangat menarik, Dokter Yolanda. Insya Allah akan kita undang lagi ya. Nanti, Insya Allah. Teman-teman hadirin sekalian, mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Semoga membawa barokah dan manfaat bagi kita semuanya. Izin nanti ini rekamannya akan kami upload sehingga yang belum bergabung bisa mengikuti eh, pemaparan sharing kita mulai dari awal sampai dengan akhir ini. Sekali lagi kami coba buka satu kali pertanyaan. Mungkin kalau tidak ada kita akan tutup karena Dokter Yulna juga akan istirahat ya. 4 jam ya perjalanan. Ya, mau ketemu Kak Yana besok ya Kak Yana. Terima Insya kasih. Allah. Mau berjumpa menari dengan Kak Yana. Iya, Baik, terima kasih. Sukses terus Dokter Yulanda. Hadirin sekalian, izin kami akhiri. Pekan depan akan kita lanjutkan.
Insya Allah bersama Dr. Daniel dari Universitas dari apa ini Daniel dari Jakarta ya, dari Jakarta akan membahas tentang kultur sputum baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif. Sampai ketemu hari Kamis depan insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. Waalaikumsalam kasih banyak, warahmatullahi Mbak. wabarakatuh. Thank Ya. you. Ya, Kak Yana. Sampai jumpa besok, Kak.